Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Deso Jurnal. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya PPPK tahun ini dibuka kembali dengan formasi yang alhamdulillah banyak kesempatannya teman-teman. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan kumpulan soal jitu prediksi untuk formasi ahli pertama pengawas keselamatan pelayaran. Yang tentunya video ini dibuat juga untuk formasi yang serumpun, yaitu yang pertama pemula pengawas keselamatan pelayaran dan terampil pengawas keselamatan pelayaran. Ini adalah jabatan serumpun yang kisi-kisinya sama, serta uraian tugas dan keahlian spesifik yang diharapkannya menurut versi SSCASN pun sama. Teman-teman, menurut pengalaman saya mengikuti seleksi PPPK teknis, ini soal-soal yang keluar adalah regulasi perundangan yang ada di kisi-kisi, yaitu sekitar peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan undang-undang jabatan yang terkait yang ada di kisi-kisi. Teman-teman bisa mendapatkan file soal latihan jitu yang tentunya free, juga materi regulasi perundangannya melalui link yang ada di kolom keterangan ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe pada video ini. Baik teman-teman, ahli pertama pengawas keselamatan pelayaran ini menurut versi SSCASN untuk uraian tugasnya adalah melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Keahlian spesifik yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Kemudian, pemula pengawas keselamatan pelayaran. Menurut SSCASN, uraian tugas jabatan melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Keahlian spesifik yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Terampil pengawas keselamatan pelayaran. Uraian tugas jabatan menurut SSCASN melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Keahlian spesifik yang diharapkan mampu melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. Nah, ini kenapa sama? Karena kisi-kisinya pun menurut PPPK tahun-tahun sebelumnya itu sama dengan untuk kisi-kisi untuk CASN tahun-tahun sebelumnya. Baik teman-teman, untuk kisi-kisi kompetensi umum adalah peraturan garis miring ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran. Ya, ini untuk kisi-kisi ahli pertama pengawas keselamatan pelayaran. Kemudian untuk jabatan yang serumpun, pemula pengawas keselamatan pelayaran dan terampil pengawas keselamatan pelayaran pun ini sama. Kemudian kompetensi khusus, perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran, kenavigasian, pemeriksaan kelautan kapal, manajemen keselamatan kapal, pemanduan, penegakan hukum di laut dan penyelamatan, kesabaran, lalu kelancaran lalu lintas angkutan laut. Untuk regulasi perundangannya ini banyak teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendapatkan free. Jangan lupa untuk klik link yang ada di kolom keterangan video ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komentar, dan subscribe video Guru Deso Jurnal. Untuk regulasinya benar ya teman-teman. Ini banyak banget. Teman-teman bisa mendapatkan free ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik linknya. Kemudian untuk soal-soalnya, yang pertama, nih, apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? Ini untuk prediksinya ya teman-teman. Teman-teman bisa membantu untuk memilih jawaban yang benar. Apa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? A. Diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional. Diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. B. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap pengutamaan keselamatan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. C. Memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. D. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. E.
mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Oke teman-teman, menurut teman-teman jawaban yang tepat mana teman-teman? Bisa dipilih-pilih dulu jawaban yang tepat. Baik teman-teman, soal nomor 1 jawabannya adalah A. Undang-undang pelayaran diharapkan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Langsung kita acak-acak soal-soal berikutnya. Langsung aja ke soal nomor 5. Salah satu tugas dan fungsi kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan kecuali A. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, dan penetapan status hukum kapal. B. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. C. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun. B3. Pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi layak layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar. D. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. E. Pelaksanaan pada pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri. Baik teman-teman, jawaban yang tepat mana teman-teman? Baik teman-teman, soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah E. Tugas dan fungsi kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 panjang umum fungsi. A. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, dan penetapan status hukum kapal. B. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. C. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun. B3. Pengisian bahan bakar, keterbitan embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi layak layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar. D. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. E. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. F. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan menteri. G. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan, daratan, dan perairan pelabuhan, pemberian penahanan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran. H. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban kelancaran arus barang di pelabuhan. I. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan. J. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar
kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan, dan K. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan. Jadi jawaban nomor E itu yang tidak ada ya. Jadi untuk yang kecuali jawabannya adalah E. Langsung kita acak-acak soal-soal berikutnya. Soal nomor 16. Di bawah ini, yang tidak termasuk 16 elemen dari ISM Code adalah A. Designated person, B. Pelaporan dan analisa ketidaksesuaian kecelakaan dan kejadian berbahaya, C. Verifikasi tinjauan dan evaluasi perusahaan, D. Formulir sertifikat, E. Khusus. Baik teman-teman, soal nomor 16, kira-kira jawabannya yang mana? Soal nomor 16 jawabannya adalah E. Ini yang perlu diketahui adalah yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk adalah E, khusus. Kemudian saya akan bacakan ada 16 elemen dari ISM Code. Apakah itu? Yang pertama adalah umum, yang kedua kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan, ketiga tanggung jawab dan wewenang perusahaan, 4 designated person, 5 tanggung jawab dan wewenang nahkoda, 6 sumber daya dan tenaga kerja, 7 pengembangan pengoperasional kapal, 8 kesiapan menghadapi keadaan darurat, 9 pelaporan dan analisa ketidaksesuaian kecelakaan dan kejadian berbahaya, 10 pemeliharaan kapal dan perlengkapannya, 11 dokumentasi, 12 verifikasi tinjauan dan evaluasi perusahaan, 13 sertifikasi, verifikasi dan pengawasan, 14 sertifikasi sementara, 15 formulir sertifikat, dan 16 verifikasi. Jadi jawaban E yang tidak ada. Baik, kita acak-acak lagi. Langsung menuju ke soal nomor 40. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran diselenggarakan dengan tujuan kecuali A. memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, B. membina jiwa kebaharian, C. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara, D. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, dan E. memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran di lautan. Baik, soal nomor 40 jawabannya adalah E. Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan A. memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, B. membina jiwa kebaharian, C. menjunjung kedaulatan negara, D. menciptakan daya saing dan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, E. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, F. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara, dan G. meningkatkan ketahanan nasional. Saya ingatkan kembali buat teman-teman bisa mendapatkan file-file soal latihan Jitu yang tentunya free juga materi regulasi perundangan melalui link yang ada di kolom keterangan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe pada video ini. Langsung kita acak-acak lagi. Ini banyak banget teman-teman soal Jitunya, jadi langsung saja kita ke soal nomor 157. Topdal Tunda yang lebih dikenal dengan nama Topdal Paten merupakan suatu hasil perbaikan daripada Topdal-Topdal sebelumnya. Fungsi alat Topdal di atas kapal adalah A. mengukur kelembaban udara, B. mengukur suhu udara, C. menentukan kecepatan angin, D. menentukan kecepatan kapal, E. mengukur tinggi gelombang. Baik teman-teman, menurut teman-teman jawabannya yang mana?
Jangan lupa teman-teman bisa mendapatkan file-file soal latihan jitu yang tentunya free juga materi regulasi perundangan melalui link yang ada di kolom keterangan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe pada video ini. Untuk video kali ini, yang dipaparkan adalah kumpulan soal jitu prediksi soal untuk formasi ahli pertama pengawas keselamatan pelayaran. Tentunya video ini dibuat juga untuk formasi yang serumpun, yaitu pemula pengawas keselamatan pelayaran dan terampil pengawas keselamatan pelayaran. Ini juga soal-soalnya banyak, teman-teman bisa mendapatkannya dengan bisa mendapatkan soal ini latihan jitu yang tentunya free juga materi regulasi perundangan melalui link yang ada di kolom keterangan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe pada video ini.